Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anggitia Berliana Kusuma Dewi dari kelas A2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugrewa Denpasar. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang silabus. Adik-adik semua, apa ada yang tahu apa itu silabus? Nah, jadi di sini kakak akan membahas tentang silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau materi pembelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembang kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditentukan standar kompetensi yang berisikan kebulatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai, materi yang harus dipelajari, pengalaman belajar yang harus dilakukan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen yang ada dalam silabus. Yang pertama ada identifikasi. Pada komponen identifikasi adalah nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, dan semester. Selanjutnya ada standar kompetensi. Pada kompetensi standar kompetensi, yang perlu dikaji adalah standar kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Pada komponen kompetensi dasar, yang perlu dikaji adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya ada materi pokok. Pada komponen materi pokok, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi materi pokok. Baik, selanjutnya ada pengalaman belajar. Pada komponen pengalaman belajar, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Yang ketiga, rumusannya mencerminkan pengolahan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya ada indikator. Pada komponen indikator, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, indikator merupakan pengalaman dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, rumusannya indikator menggunakan rumusan kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Dan yang keempat, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Baik, selanjutnya ada jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, penilaian diri, dan lain sebagainya. Nah, jenis penilaian yang dipilih tergantung pada rumusan indikatornya. Selanjutnya ada alokasi waktu. Pada komponen alokasi waktu, hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang kedua, ada alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus berupa perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Selanjutnya ada sumber belajar. Pada komponen sumber belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, hal yang perlu kalian ketahui yaitu manfaat dari silabus. Yang pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi pengembang pembelajaran, yaitu dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, penyediaan sumber belajar, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Dan yang kedua yaitu memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran.
Dan yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Baik, selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Kecukupan materi, kedalaman materi, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya ada konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya ada kecukupan. Kecukupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi